mereka, orang-orang yang bukan pribumi Indonesia, menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, sudah banyak kita sampaikan dalam video-video yang telah tayang masalah Habib, tetapi masih saja banyak yang salah dalam memahami apa dan siapa Habib sebenarnya. Masih banyak yang beranggapan, jika Habib adalah gelar yang disematkan untuk orang-orang yang mempunyai garis keturunan yang tersambung sampai Nabi Muhammad, atau zuriyah, atau keturunan Rasulullah. Bahkan sekelas imam besar mereka Rizik Syihab, juga tidak faham atau pura-pura tidak faham dengan menyamakan arti Habib dan zuriyah Nabi, yang selalu menyatakan jika Habib adalah keturunan, cucu, Ahlul Bait Rasulullah. Bahkan memelintir kata, dengan mengatakan orang yang mempertanyakan apakah Habib benar-benar zuriyah Rasulullah, dikatakan sebagai begal nasab. Juga memelintir dengan mengatakan ada orang yang mengatakan jika Habib itu tidak ada di Indonesia. Kiai Imaduddin dan umat Islam Nusantara, terutama keturunan Wali Songo, tak pernah mencoba membegal nasab Habib Ba'alawi. Untuk apa membegal nasab Habib, yang bahkan dipertanyakan keabsahannya? Umat Islam Nusantara juga tak pernah mengatakan Habib itu tidak ada. Kita semua mengakui jika Habib itu nyata adanya, cuma yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar mereka keturunan Rasulullah. Perlu diketahui, jika gelar Habib adalah gelar yang disematkan kepada keturunan Ba'alawi Yaman, yang tak ada hubungan dengan keturunan Rasulullah, sedangkan gelar yang lazim disematkan kepada zuriyah Rasulullah adalah Sayyid dan Syarif. Gelar Habib dibawa para imigran Yaman ke Nusantara. Para keturunan Yaman dari Bani Alawi inilah yang awalnya mengklaim Habib sebagai keturunan Rasulullah. Dalam video doktrin-doktrin, cerita halu, dan klaim Habib kali ini kita akan menyimak doktrin seorang Habib yang menarik untuk diketahui umat Islam Nusantara. Mari kita simak bersama ceramahnya. Berbicara tentang Ahlul Bait ini adalah bab yang khas para hadirin. Bab yang khusus. Karena di dalam Al-Quran dikhitab oleh Allah dari khusus daripada khusus yang khusus. Ketika Allah berkata ya ayyuhalladzina amanu, Allah berfirman wahai orang-orang yang beriman. Itu khusus. Ya ayyuhan nas umum. Ketika Allah mengkhitab orang-orang yang bertakwa, itu lebih khusus lagi. Tapi ketika Allah mengkhitab innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlil bait, bukan ahli iman, bukan ahli takwa, maka ini akhasul khusus, lebih khusus dari yang ada di dalam Al-Quran itu. Innama yuridullah, sesungguhnya Allah menginginkan liyudhiba ankum rijsa ahlil bait. Ingin, Allah yang ingin, Bapak Ibu, bukan ahlul bait, bukan Rasulullah, Allah yang menginginkan menghilangkan rijis, kotoran. Siapa yang mau dihilangkan oleh Allah? Ahlul Bait. Khusus, lebih khusus dari yang khusus. Maka tidak ada yang berlawanan dengan fadilah kelebihan mereka Ahlul Bait keturunan Rasulullah, kecuali hanya orang-orang munafik. Munafik itu dimana andakannya fiddarkil asfal minan nar, paling bawah dari neraka karaknya. Dan di zaman ini kita banyak melihat orang-orang alim bahkan zalim kepada Ahlul Bait, membenci kepada Ahlul Bait, banyak di zaman sekarang ini. Dan mereka sudah berani membeda-bedakan, oh ini Habib alim, oh ini kada, oh ini Habib ini keras, ini lain Habib, oh ini Habib lembut, wah ini Habib kok bongol, kurang ajar. Itu orang-orang yang kada berilmu pada hakikatnya. Cinta kepada keluarga Nabi tidak ada pernah disyaratkan
mencintai mahabbah kepada mereka itu harus yang alim, harus yang berilmu, harus yang berakhlak. Tidak, siapapun mereka, mau alim kah, mau bungul kah, mau sugih kah, mau susah kah, mau mancung, mau apakah, bagaimanapun bentuk mereka, mahabbah bi ghairi syartin, tidak ada syarat sama sekali. Cintai dan cintai, tidak ada syarat ya ikhwan. Oh Habibnya harus alim, tidak ada. Oh Habibnya harus berakhlak, baru berakhlak, tidak ada, sama sekali tidak ada. Jadi cinta kepada Ahlul Bait ini memang mahal. Andakannya kena di presiden sweet, andakannya di surga Firdaus. Dan hati-hati orang yang dekat dengan habaib, hati-hati ketika seseorang mengatakan kepada Sayyidil Habib Umar bin Hafiz, ya Habib, hada minal muhibbin Habib. Gal Habib, muhibbin, ma fi muhibbin illa al-wali. Seseorang dikenalkan kepada Sayyidil Habib Umar bin Hafiz, katanya Habib ini orang luar biasa, ini muhibbin, cinta kepada Ahlul Bait, macam-macam. Kata Habib Umar, tidak ada muhibbin itu kecuali dia seorang wali min auliyaillah. Pangkat kedudukan muhibbin itu wali. Pangkat kedudukan muhibbin itu wali. Luar biasa, bukan gampang. Orang yang dekat dengan habaib, hati-hati, kalau sedikit aja jadi ahli neraka. Dan mereka yang kawin non habib makinnya yang bukan syarifah, hati-hati. Bisi anak, ini anak habib ini, darah daging Rasulullah, amun wani lawan anak ini minta maaf, babinian melahirkan tuh cuman wadahnya aja, karena dia berhak menjinjitnya, memarahinya, menyakitinya, tidak berhak. Itu cucu Rasulullah, itu cucu Rasulullah. Nah ini nih, kalau berbicara dari mahabbah ini, Masya Allah luar biasa. Maka inilah hakikat cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan harap mau selamat. Kalau cuma cinta kepada Rasulullah tapi benci kepada zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan harap. Tidak bakalan mendapat syafaat dari Rasulullah. Tidak bakalan mendapat syafaat dari Rasulullah. Doktrin-doktrin semacam ini sering kita dengar dari Habib-Habib Ba'alawi dalam ceramah-ceramahnya. Tujuannya jelas agar umat meyakini jika mereka adalah benar-benar zuriyah Rasulullah yang harus dicintai, dihormati dan dimuliakan tanpa harus melihat bagaimana ilmu, akhlak, kelakuan dan kondisi mereka. Bagaimanapun keadaan dan kondisi seorang Habib, wajib dimuliakan seluruh umat Islam tanpa syarat. Hukumnya wajib. Doktrin semacam ini jelas sesat dan menyesatkan umat. Jika dibiarkan tanpa ada yang mengkoreksi dan mengingatkan, maka dampak doktrin-doktrin sesat ini bisa berakibat buruk kepada kehidupan beragama umat Islam Nusantara. Umat Islam Nusantara harus bisa mulai berpikir cerdas dan logis, agar tak mudah dibius dengan doktrin-doktrin semacam ini, yang nampak benar karena dikatakan sesuai dalil hadis dan Al-Quran. Cerdaslah umat Islam Nusantara. Salam akal waras. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Kritik dan saran bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.